Jadi bisa digunakan bakteri buatan ini kalau kolamnya itu baru jadi, lalu ada bom amonia, nitrit yang tidak terkendali, lalu alga yang tidak terkendali. Ini bisa menjadi alternatif supaya kolam teman-teman matur dengan cepat ya. Maka gunakan bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel saya, channel tentang ikan koi, channel yang akan banyak sekali membahas tips dan juga trik seputar ikan koi. Selamat siang teman-teman di rumah. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu, diperbanyak rezekinya, disehatkan badannya, dan tentunya ikan koinya selalu sehat. Amin amin ya robbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten tentang mana yang lebih efektif, bakteri buatan atau bakteri alami. Nah, jawabannya ada di video kali ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya teman-teman bisa paham dari awal sampai akhir dan supaya tidak salah paham ya teman-teman. Jadi pada video sebelumnya saya sudah banyak sekali membuat tentang bakteri starter ini. Bisa cek di playlist YouTube tentang ikan koi teman-teman. Ya, tapi sebelum menuju ke pembahasan yang pertama, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe ya, supaya video terbaru dari saya bisa muncul di beranda teman-teman, dan teman-teman tidak ketinggalan lagi video terbaru dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Jadi langsung saja kita akan menuju ke pembahasan yang pertama, mana yang lebih efektif, bakteri buatan atau bakteri alami yang cocok untuk kolam teman-teman di rumah ya teman-teman. Jadi efektivitas bakteri alami atau buatan itu sangat bergantung ya pada situasi kolam ya teman-teman. Jadi yang pertama itu gunakan bakteri alami ya teman-teman. Jika kolam sudah berusia lama dengan ekosistem yang stabil. Yang kedua, jika teman-teman ingin metode yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis, maka bakteri alami ini bisa digunakan. Kalau teman-teman mempunyai kolam yang sudah lama, yang sudah berusia lebih dari sekitar 1 tahun lebih lah ya, bisa 2 tahun lebih, dan juga ekosistemnya sudah stabil, tetapi bakterinya itu sudah berkurang, maka bakteri alami ini bisa menjadi alternatif metode yang bisa dilakukan supaya kolamnya matur ya, karena bakteri alami ini tidak tersentuh oleh tangan manusia dan juga tidak ada cairan bakteri starternya ya, seperti itu. Dan juga ini bisa ramah lingkungan dan juga ekonomis karena tidak memiliki biaya tambahan apapun ya teman-teman. Tidak usah membeli bakteri starter yang dijual di pasaran, seperti itu. Dan yang kedua, gunakan bakteri buatan jika kolam baru dibuat atau baru saja mengalami penggantian air. Lalu kolam mengalami masalah kualitas air seperti lonjakan amonia atau nitrit. Teman-teman membutuhkan solusi cepat atau mengatasi kondisi darurat. Jadi bisa digunakan bakteri buatan ini kalau kolamnya itu baru jadi, lalu ada bom amonia, nitrit yang tidak terkendali, lalu alga yang tidak terkendali. Ini bisa menjadi alternatif supaya kolam teman-teman matur dengan cepat ya. Maka gunakan bakteri starter. Dengan teman-teman membeli bakteri starter yang dijual di pasaran, dan juga lihat kondisi kolamnya ya. Kalau kolam teman-teman di rumah itu banyak alganya, maka ada salah satu jenis bakteri yang cocok untuk mengendalikan alga. Ada lagi supaya airnya itu tidak berbau atau tidak berubah warna, maka ada juga nama jenisnya teman-teman, seperti itu. Jadi ada nama-nama jenisnya seperti Rhodobacter sphaeroides, dan juga yang lainnya itu ada fungsinya teman-teman. Jadi silakan simak video di playlist saya. Saya sudah buatkan secara lengkap supaya teman-teman bisa paham apa itu bakteri starter teman-teman ya, seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke tips bonus teman-teman. Tips mengoptimalkan penggunaan keduanya ya. Saya sudah catat ada 3. Yang pertama yaitu pastikan kolam memiliki sistem filtrasi biologis yang baik agar bakteri bisa hidup di dalamnya dapat berkembang secara optimal. Jadi maksimalkan sistem filtrasinya. Kalau dikira atau dirasa kolam teman-teman di rumah chamber biologisnya kurang, maka bisa dimaksimalkan lagi atau
chamber biologisnya kurang maka dimaksimalkan lagi, ataupun chamber mekanisnya kurang bisa ditambah lagi. Lalu yang kedua, hindari penggunaan bahan kimia yang dapat membunuh bakteri baik. Banyak sekali bakteri baik itu terbunuh karena penggunaan obat kimia atau bahan kimia yang ditaruh atau disebar ke kolam. Biasanya itu banyak sekali obat-obat ikan koi atau obat-obat penyakit ikan koi yang ada beberapa persen di dalamnya itu bahan kimia. Ini bisa mengurangi bakteri yang sudah hidup di chamber biologis supaya mengoptimalkan penggunaan bakteri alami dan juga bakteri starter. Dan untuk poin yang ketiga yaitu kombinasikan keduanya. Gunakan bakteri buatan untuk memulai ekosistem, lalu biarkan bakteri alami berkembang seiring waktu. Biasanya untuk minggu pertama silakan berikan bakteri starternya. Setelah dikasih bakteri starter maka untuk berjalan ke depannya itu 1 minggu ke depannya itu biarkan bakteri alami yang bekerja dengan seiring waktu teman-teman. Jadi kesimpulannya yaitu bakteri alami maupun buatan memiliki kelebihan masing-masing. Untuk solusi jangka panjang, bakteri alami adalah pilihan yang ideal. Namun, jika teman-teman membutuhkan hasil cepat atau kolam teman-teman di rumah menghadapi masalah, bakteri buatan adalah penyelamat terbaik seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu saja teman-teman konten singkat dari saya mengenai tadi bakteri baik dan juga bakteri buatan. Semoga teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi dan silakan ambil ilmu dari video yang sudah saya buat. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.